Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga saudaraku semua selalu dalam lindungan Tuhan. Senang sekali rasanya dapat menjumpai saudara hari ini dalam acara santapan rohani Hosana bersama saya, Diaken Wehel Mince Nale Bandi. Saat ini kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan yang dipilih dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang baik, Allah yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba penuh dengan keterbatasan, tapi hamba percaya dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan memampukan saya di saat saya berbicara akan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa dan harapan kami, ini ucap syukur kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah sabda Tuhan. Salam Bapak, Mama, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tema yang direnungkan saat ini adalah jangan biarkan kekhawatiran menguasai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hidup kita manusia ibaratnya taman bunga yang tumbuh di rumput-rumput liar. Bunga ibarat kebahagiaan, keindahan, rumput ibarat kekhawatiran. Jika kita biarkan kekhawatiran dalam hidup kita, maka kebahagiaan kita akan rusak dan hilang. Tetapi jika kita biarkan hidup kita ibarat bunga yang tumbuh harum, semerbak di hati kita, maka sudah tentu hidup kita akan bahagia dan indah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kekhawatiran tidak dapat menambahkan umur seseorang. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius 6 ayat ke-7. Akan tetapi ternyata masih banyak orang yang lebih suka membiarkan kekhawatiran tumbuh dalam hatinya, bahkan tumbuh subur, sehingga hidup yang seharusnya indah menjadi penuh dengan tekanan. Bapak, Ibu, saudara terkasih, hanya kita sendiri yang dapat membuat taman hidup kita tetap terlihat indah dan bukan orang lain. Oleh sebab itu, jangan biarkan kekhawatiran bertumbuh dan menguasai hidup kita. Taman hidup kita harus bersih dari rumput-rumput liar. Kekhawatiran yaitu dengan cara menyerahkan segala sesuatu yang membuat kekhawatiran kita kepada Tuhan dan menjadi Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Dengan tidak membiarkan kekhawatiran menguasai hidup kita, maka kita akan senantiasa mengalami ketenangan dan kebahagiaan.
kita sadar bahwa rasa kekhawatiran adalah merupakan suatu penghambatan kebahagiaan hidup. Karena itu lewat firman Tuhan mengajak kita semua agar tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Undang Roh Kudus agar kita dimampukan dan dikuatkan sehingga dapat mengalahkan kekhawatiran dan kekalutan hidup. Serahkanlah setiap perasaan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percayakan kepadanya, maka Tuhan akan menghancurkan semua kekhawatiran dan keraguan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba telah selesai berbicara akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba penuh dengan keterbatasan, tapi hamba percaya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, Tuhan telah memampukan saya berbicara akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, demikianlah renungan singkat untuk kita saat ini. Semoga setiap kita diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.